Bila Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di depannya, bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Ia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita Minggu 7 Juni berjudul Nubuatan dan Aliran Historis. Mari kita mendengarkan penjelasannya. Metode dasar yang diterapkan oleh orang Advent untuk mempelajari nubuatan disebut historisisme. Itu adalah gagasan bahwa banyak nubuatan utama dalam Alkitab mengikuti jalur sejarah yang tidak terputus, dari masa lalu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Ini mirip dengan cara Anda belajar sejarah di sekolah. Kita melakukannya dengan cara ini karena begitulah Alkitab menafsirkan nubuatan-nubuatan ini untuk kita. Bacalah Daniel 2 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-45. Aspek-aspek apakah dari mimpi itu yang menunjukkan pergantian kekuasaan yang terus-menerus dan tidak terputus sepanjang sejarah? Perhatikan bahwa kerajaan Nebukadnezar diakui sebagai kepala emas. Jadi Daniel mengidentifikasi Babel sebagai kerajaan pertama. Dapat dilihat di dalam Daniel 2 ayat yang ke-38. Lalu Daniel berkata, "Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dan kemudian kerajaan yang keempat." Dapat dilihat di dalam Daniel 2 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Pergantian yang tanpa ada kekosongan ini juga tersirat dalam patung itu, karena masing-masing kerajaan diwakili dalam bagian-bagian tubuh yang lebih besar, mulai dari kepala sampai ke jari-jari. Semuanya terhubung, sama seperti waktu dan sejarah terhubung. Dalam Daniel 7 dan Daniel 8, lambang patung dan binatang digunakan, tetapi mengajarkan hal yang sama, yaitu kita diberi rangkaian tidak terputus dari 4 kerajaan dunia, dimulai dari zaman purbakala, berjalan melalui sejarah hingga saat ini, dan sampai masa yang akan datang ketika Kristus kembali dan Allah mendirikan kerajaan kekalnya. Dengan demikian, patung dalam Daniel 2 dan penglihatan berturut-turut dalam Daniel 7 dan 8 memberikan dasar bagi penafsiran historis Protestan tentang nubuatan yang masih dijunjung tinggi oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 sampai sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacalah Yohanes 14 ayat yang ke-29. Apakah yang Yesus katakan untuk menolong kita memahami bagaimana nubuatan-nubuatan akan digenapi? Keuntungan besar apakah yang kita miliki hari ini? Pada saat begitu banyak sejarah dibukakan, di mana seseorang yang hidup pada zaman Babel tidak memiliki. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa.